Jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Demi ketenangan dan kenyamanan ibadah dapat berlangsung dengan tertib, kami memohon tidak mengaktifkan perangkap elektronik yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Kita menyatukan hati dan pikiran dalam ibadah kita kepada Tuhan Yesus, agar ibadah kita berkenan di hadapannya. Jemaat diundang berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom Jemaat GPB Penabur Surakarta yang berbahagia. Minggu hari ini kembali kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kerinduan kita satu waktu kita beribadah di gereja. Kita akan memulai ibadah Minggu hari ini. Untuk itu siapkanlah hati, pikiran kita untuk menerima foto berkat awal ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Mazmur 99 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pengakuan dosa.
dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu sehingga kami dapat bersekutu untuk menyadari betapa banyak dosa yang kami perbuat melawan Engkau. Dengan perbuatan itu banyak orang yang tersakiti karena kesombongan diri sendiri melalui perbuatan dan perkataan. Perbuatan dosa yang kami perbuat sudah tak terhitung banyaknya. Saat ini kami dengan kerendahan hati memohon pengampunan-Mu agar segala dosa-dosa yang bersalah kepadamu dan sesama kami memperoleh pentahiran daripada Tuhan. Hidup kami menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh menerima berita anugerah pada minggu hari ini. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah. Pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kau
Kita pada minggu hari ini akan bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Untuk itu jemaat diundang bangkit berdiri. Setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah kita boleh bersama-sama mendengar perintah atau petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sampailah kita pada saat sekarang ini untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyambutnya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur minggu hari ini, karena kami diperkenan untuk boleh merenungkan kebenaran firman. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang telah ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang telah ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku semua bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon anggurku menjadi buntung.
Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu di antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang berbahagia, Shalom sekali lagi. Minggu hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah dibacakan tadi, yaitu dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang pada minggu ini akan kita renungkan bersama-sama dengan tema bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Menarik ya? Bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Ada kata kunci kan? Pertama, bencana, alat Tuhan mendidik umatnya. Ada 3 variabel, ada 3 indikator bencana. Kalau bilang bencana, bicara bencana, semua kita sedang berada dalam bencana pandemi COVID-19. Tidak hanya kota Solo, Indonesia, negara tetangga, bahkan seluruh dunia, dia sedang mengalami bencana pandemi COVID-19. Tuhan menggerakkan GPIB yang ada di pelosok hampir seluruh Indonesia. Jauh-jauh hari sudah ada tangan Tuhan yang dituntun untuk mempersiapkan khotbah di mana jemaat kelak nanti akan menghadapi bencana seperti yang sedang kita alami. Tuhan membimbing melalui kuasa Roh Kudus-Nya agar kelak nanti saat umat itu, saat siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yoel pasal 1 ini, dia akan dikuatkan kembali dan dia harus berbuat apa seperti pesan firman Tuhan minggu ini. Kata kunci kedua, alat Tuhan. Alat Tuhan berarti ini media yang dipakai. Allah bisa pakai apa saja untuk satu tempat, satu wilayah, satu negara, satu bangsa mengalami bencana. Nah, dalam konteks bacaan kita belalang ya, jutaan, sehingga apa yang terjadi? Krisis pangan dan krisis ekonomi. Tanda petik, bencana yang sedang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, dengan
bukan belalang, tapi mahkota ya. Virus corona. Mungkin kalau dihitung, mungkin benar, jutaan dia ada di seluruh belahan dunia. Dimanapun dia ada, kurang lebih hampir sama. Dia menyerang siapapun. Dan apa yang terjadi? Allah Tuhan ini, bencana ini, binatang ini dan binatang tanda petik kalau virus ini ya, ini dipakai dalam konteks dipakai sebagai alat Tuhan untuk apa? Kata kunci ketiga ya, variabel ketiga, mendidik umatnya. Mendidik umatnya berarti ada kata kunci dasar didik. Kalau didik berarti ada pendidiknya, ada yang dididik, dan ada proses pendidikannya. Nah, kata kunci dalam pendidikan ini adalah prosesnya. Nah, banyak orang tidak mau prosesnya, maunya instan. Segala sesuatu maunya serba cepat. Apapun, kerjaan, sekolah, kuliah, jabatan, pangkat, karir. Di era sekarang, zaman saya baby boomers ya, zaman XY ini sudah lewat zaman-zamannya. Sekarang orang bilang zaman milenial kan, zamannya anak muda ini, anak-anak di bawah sudah jago soal ini kan. Nah, para pemerhati di bidang pendidikan, pemerhati orang yang peduli dengan ini, melihat bahwa proses ini anak muda cenderung tidak mau. Dia tidak mau dalam proses yang mungkin panjang. Sebab, contoh kecil, ada orang kuliah usia 24 selesai S1, tapi dia baru dapat pekerjaan usia 28-29 tahun. Ada orang seperti itu. Ada orang kuliah 6 tahun, dia selesai 27-28, tapi selesai dia langsung kerja. Apa maksudnya? Setiap orang itu ada waktunya. Waktu orang itu nggak bisa disamakan. Ada orang waktunya cepat selesai, tapi cari pekerjaannya lama. Ada orang kuliahnya lama, cari pekerjaannya cepat. Salah satu presiden yang 2 periode di Amerika, kelahiran sempat besar di Menteng ya, di Jakarta. Jemaat ada yang tahu? 2 periode kulit hitam di Amerika. Pasti ada yang tahu ya. Coba bandingkan dengan presiden sekarang. Dia pensiun di presiden periode kedua usia 55. George Bush mencalonkan presiden usia 70. Karena waktunya orang berbeda. Yang satu usia 55 selesai kepresidenannya periode kedua, tapi yang satu mencalonkan usia 70. Kenapa? Karena semua ada waktunya. Nah, tadi kita berhenti di kata kunci ketiga, yaitu mendidik umatnya. Apakah bisa kita katakan dalam bagian pertama pendahuluan ini bahwa bencana yang sedang terjadi atau bencana yang terjadi dalam konteks Yoel pasal 1 adalah merupakan kesempatan di mana untuk semua umat yang percaya kepada Tuhan untuk melihat bahwa alat peristiwa kejadian yang terjadi dengan belalang, yang terjadi dengan virus corona ini mau membawa kita untuk apa? Istilah yang baru sekarang di Indonesia, new normal ya. Sesuatu yang nggak pernah terbayangkan. Berapa banyak jemaat yang hadir yang bulan Maret akan menikahkan anak, yang bulan Maret akan pergi nengok cucunya, yang bulan Maret akan ujian, yang bulan Maret akan tunangan, yang bulan Maret akan kohlilen, yang bulan Maret akan melamar pekerjaan. Banyak hal yang tidak seorang pun tahu dengan bencana ini. Begitu banyak orang, pesawat pribadinya aja April Maret nongkrong, sekarang mungkin sudah mulai longgar. Semua yang dia beli mungkin akhir tahun lalu untuk dia pakai di peristiwa bulan Februari nggak kepake. Ada di mana? Ada di lemari. Mau ketemu orang nggak boleh. Dulu kalau ketemu orang bawa berkat, orang kalau datang bertamu bukan bawa berkat, bawa penyakit.
Segala sesuatu tidak ada seorang pun, seperti lagu yang kita tahu, tak ku tahu kan hari esok, hanya Tuhan yang tahu. Jemaat yang berbahagia, kalau kita lihat isinya lebih jauh, menarik. Kenapa? Dengan peristiwa yang menimpa bangsa khususnya di Yehuda, apa yang terjadi? Ini umat nggak bisa lagi buat sesuatu, buat persembahan kepada Tuhan, itu sudah nggak ada lagi. Ada kata kunci di sini yang sering dipakai oleh umat pada waktu itu ya, yaitu anggur. Ada pohon anggur, ada pohon ara. Karena kalau pohon ara, pohon anggur, kalau di sana itu melambangkan tentang kesuburan dan kesejahteraan umat. Apa yang kita lihat dalam bagian kedua ini? Nabi Yoel melihat bagaimana bangsa pilihan Allah ini mengalami sesuatu yang luar biasa susahnya. Kenapa? Kalau kita lihat ayat 2 dalam bacaan tadi, maka seluruh penduduk ini, penduduk Yerusalem dan sekitarnya sedang mengalami sesuatu yang melebihi bencana peristiwa yang sudah terjadi dahulu. Ada sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi pada zaman Yoel, baru pada zaman itu peristiwa bencana itu amat sangat besar. Bisa kita bayangkan jutaan, ya ada film ya, film apa yang Exodus. Kita ingat ya, kemarin ada film Exodus, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, bukan ke tanah yang lain ya. Jelas dari Mesir ke tanah perjanjian. Kita tahu semua tanah perjanjian itu negara apa dan bangsa apa tentunya ya. Oke, nah kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, bukan main seperti yang dijelaskan dalam bacaan kita. Saat ini belalang menetas, dia menjadi belalang pengerip. Saat dia mulai terbang, dia menjadi belalang pindahan. Saat dia mulai makan tanaman, dia menjadi belalang pelompat. Saat dia dewasa sepenuhnya, dia akan terbang dengan semua serangga belalang jutaan. Dan apa yang terjadi? Semua habis rusak. Kita tadi nonton Exodus aja, lihat itu kata-kata ya dalam film itu menyerbu. Anda bisa bayangkan jemaat yang berbahagia, jutaan habis, nggak ada yang tersisa. Kalau nggak ada yang tersisa, apa yang bisa mereka bawa kepada Tuhan? Kalau yang untuk dimakan aja tidak ada, apa yang bisa mereka persembahkan? Mungkin nggak jauh berbeda dengan kita saat ini. Mungkin sudah ada yang makan 2 kali dalam sehari. Anak mahasiswa lebih suka makan 2 kali ya, karena bangunnya siang soalnya. Dan uangnya terbatas. Nah, GP penabur Solo juga mungkin sama. Kalau dia lagi di perantauan, menghemat dengan makan 2 kali. Saya juga dulu begitu kayaknya ya, zaman kuliah di Satya Wacana. Nah, sekarang ini sama seperti bacaan, ekonomi porak-poranda. Nggak jauh berbeda dengan kita. Berapa banyak dan bahkan mungkin ada di antara kita makannya sudah mulai dikurangi. Padahal kalau nonton TV, salah satu yang harus diperhatikan dan dilakukan 5 sempurna untuk menghadapi virus ini. Dikatakan selain hanya tidur yang cukup, makan yang bergizi, tambah vitamin. Lah untuk makan yang utama saja, dulu 3, sekarang tinggal 2. Mungkin dulu 3, sekarang tinggal 1. Bagaimana mau 5 sempurna, 4 sehat saja nggak kesampaian, mau 5 sempurna. Padahal dia menghadapi pandemi seperti ini. Umat Tuhan di Yehuda, di Yerusalem, mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi ada hal di sana yang Allah sampaikan melalui Yoel. Jika Tuhan izinkan,
Belalang sebagai alat untuk mendidik berarti apa? Ada yang salah, ada yang harus dirubah. Apa yang dirubah? Rupanya pada waktu itu kalau lihat konteks, bangsa ini dua hal paling tidak. Mereka mulai menyembah berhala dan mereka mulai berlaku tidak adil. Bisa kita bayangkan ya, salah satu pemberitaan televisi, bantuan sosial untuk masyarakat yang kena pandemi ini dikurangi. Bayangkan aja dikurangi. 10 jadi 8,5. 2 kilo jadi 1,75 gulanya. Berasnya 10 jadi 8. Coba Anda bayangkan. Di dalam kesulitan orang untuk makan aja susah, masih ada orang yang melakukan ketidakadilan. Bangsa ini dihukum Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka berbalik menyembah yang lain dan berlaku tidak adil. Contoh kecil, 3 hari lalu malam-malam saya kedatangan tamu. Dan yang menarik adalah kepala rumah tangga ini hampir tiap hari mengalami ketakutan. Di motornya semua, di jok ini ada, di bagian sini ada, semua ada semprotan karena harus cari uang. Saat dia pikir anaknya pergi, dia khawatir. Saat dia pergi, dia pikir dia khawatir nanti kena. Dia mau tidur, takut terjadi, dan dia takut mati. Jadi bayangannya begitu kacau. Sebagai kepala rumah tangga, untuk istrinya kuat. Dan datang dia ke rumah mengatakan, saya sudah sempat cari orang pintar. Wah, luar biasa. Orang pintar kalau lihat salah satu iklan, hanya minum salah satu produk kan. Orang pintar minum, itu dia bla 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 kan. Minum itu selesai, itu orang pintar. Dia cari, dia mengaku, saya sudah cari orang pintar. Bapak Ibu Saudara, di situasi yang sulit seperti ini, rasanya beban berat. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat-tempat kita bertahu, tempat kita berpegang, tempat kita bersandar. Tidak ada sekuat, semampu, sehebat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah cari yang lain. Teman belum tentu bisa, dia juga manusia. Paling tidak dia menopang, mendoakan kita. Tapi yang akan membantu menyelesaikan kita, menyelesaikan masalah kita, Tuhan dan kita yang mau menyelesaikan. Sehingga yang ketiga, di penutup bagian ketiga, kalau melalui bacaan hari Minggu ini, harus ada pertobatan, harus ada melihat ada satu proses pendidikan yang Tuhan sedang buat kepada bangsa ini melalui pembacaan Nabi Yoel. Berarti kepada kita juga harus melihat bahwa ada satu pendidikan, ada satu pelajaran, ada satu hikmah yang harus kita ambil dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta. Tentu setiap malam pasti jemaat sudah berdoa dari sejak Januari pasti, supaya COVID ini hilang dari Indonesia, pergi dari Indonesia. Walaupun begitu banyak penelitian, begitu banyak opini yang dikemukakan, Bapak Ibu jemaat, ini opini, bukan satu kenyataan. Karena opini jangan termakan oleh opini. Karena namanya opini belum tentu benar. Tapi real yang kita lihat tiap hari, berita di TV kita, ada yang meninggal, ada yang sembuh, ada yang kena. Apa yang kita bisa ambil dari bencana ini? Mulai dari keluarga. Karena kebetulan kita tiap hari banyak di rumah. Mungkin kita harus mulai saling menguatkan. 3 hari yang lalu, 2 tamu yang datang bersamaan. Yang satu selesai 1,5 jam, yang satu 2 jam lebih baru pulang. Yang datang pertama
Karena mereka satu gereja, peristiwa juga sama, kurang lebih sama, tapi berat juga, sebab stresnya luar biasa. Mereka bilang, kami, istri dan anak 2 selalu saling menopang. Dalam situasi saya yang down, istri saya yang kuatkan, anak saya yang kuatkan, dan kami selalu berpegangan tangan. Dia kalau ada sesuatu, WA saya, Pak, mohon doa ini begini. Oke, ya, kebetulan begitu dari salah satu gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh kecil, keluarga ini selalu saling menopang. Saat suaminya sedang down, istrinya yang topang, anaknya yang kuatkan. Di situasi yang sulit seperti ini, Tuhan sedang mendidik kita, umatnya, untuk apa? Saling menopang, saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan. Jika kita yang lama rindu, penabur pasti sudah rindu di seluruh seantero Surakarta, sudah kepengen rasanya duduk di tempat yang biasa. Bapak A itu pojok sana biasanya, Pak Hermanto ambil bagian dari Oresa, Pak Hermanto. Jadi ibu itu sudah pasti di sana. Satu keluarga pasti duduknya di situ. Ini penabur ini pasti mereka sudah rindu. Satu keluarga pasti agak sedikit terlambat nanti masuk dari sana. Dengan mobil karena agak jauh. Nah, mereka punya tempat di sana. Semua orang sudah rindu. Majelis sudah rindu ada di sana. Kantoria sudah rindu ada di sana. Semuanya rindu. Kenapa? Karena inilah rumah Tuhan di mana kita dibesarkan dan diberkati. Semua kita. Nah, melalui proses pendidikan termasuk bacaan kita minggu hari ini, jika ada hal yang perlu kita pelajari untuk berubah, karena kata kunci tadi, mendidik ya, mari kita berubah. Step by step, langkah demi langkah. Enggak ada yang enggak bisa. Bisa bersama Tuhan. Selamat hari Minggu, jemaat diri penabur yang Surakarta. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita di bencana, di pandemi COVID-19 yang belum kita tahu. Tapi ya, kita tahu pasti Tuhan akan menolong menjaga kita di situasi yang sulit seperti ini. Tuhan akan pegang tangan kita melewati masa-masa sulit seperti ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang berbahagia, kita akan bersama berdiri untuk mengaku akan iman kita. Kita akan ucapkan bersama-sama dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita siapkan hati
untuk masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada minggu hari ini, karena Engkau yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kami mengucap syukur pada minggu hari ini, karena kami boleh berbakti di rumah bersama suami, istri, anak, keluarga, bahkan mungkin tetangga. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan pada minggu ini. Selanjutnya kami boleh datang membawa dalam doa warga gereja kami yang lemah tubuh, di usia yang sudah lanjut, seperti Bapak Abraham Sunarso, Bapak Soekarto, Ibu Raharjo, Ibu Kresno Suprapto, Bapak Kiyuk, Bapak Ibu lansia yang lain seperti Pak Bambang, dan oma-opa yang lemah tubuh tapi terus datang beribadah, dan karena situasi beribadah di rumah, Tuhan menolong menguatkan semua mereka yang lemah tubuh terbaring di rumah. Dan jika ada yang sedang sakit di rumah, Tuhan datang menolong memberkati mereka. Atau bahkan mungkin ada keluarga kami yang di rumah sakit, Tuhan menolong memberkati mereka. Terkhusus kami membawa pemulihan untuk Mas Ferry di Ngoresan. Tuhan menolong dia, menghibur, menguatkan dia bersama Pak Daud dan keluarganya. Kami juga datang memohon berkat dari Engkau untuk anggota keluarga, anggota jemaat kami yang karena situasi sekarang sementara dirumahkan atau di PHK. Tuhan tolong cukupkan, Tuhan tolong buka jalan, dan nanti pada waktunya kelak boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati anak-anak kami yang belajar di rumah, yang menurut rencana bulan Juni kemungkinan besar akan bergantian masuk. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, jauhkan dari berbagai hal yang tidak kami inginkan, berbagai penyakit, terutama virus corona. Berkati anak-anak kami yang juga kuliah di rumah, berkati mereka saat akan masuk kembali pada bulan September atau Agustus. Tuhan menolong mereka. Berkati kami para orang tua yang terus berkarya, bekerja di tengah pandemi COVID-19. Kami tetap bekerja di luar rumah. Tolong jaga, lindungi kami. Biarlah kami selalu tiba di rumah kembali, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan berbagai penyakit. Kami juga menopang dalam doa Kota Solo. Berkati semua aparat TNI Polri, berkati wali kotanya, berkati semua pengurus khususnya sampai tingkat RT dalam menghadapi COVID-19. Berkati bangsa negara kami, presiden kami, semua menteri, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, di tempat masing-masing dalam menangani COVID-19. Tuhan menolong. Berkati juga negara-negara dimanapun di dunia ini, Engkau yang menciptakan ini semua baik. Doa kami pada waktunya semuanya akan baik. Biarlah kami tetap kuat, setia, khususnya mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah singgah, dan mereka sedang mengalami terkena virus corona. Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka. Khususnya garda depan, para medis yang bersentuhan langsung dengan penderita, baik yang sudah positif, PDP atau ODP. Tuhan jaga mereka. Biarlah para medis kami dijauhkan dari segala yang tidak kami inginkan, dan mereka selalu bekerja dengan hati sepenuh jiwa, keikhlasan penuh demi untuk kebaikan dan kesembuhan semua pasien. Bapa di dalam surga, berkati masyarakat, berkati tetangga kami, berkati kami masing-masing dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuhan ada selalu menopang,
dan menolong kami, khususnya dalam proses untuk kami dididik oleh Tuhan, belajar dari semua yang terjadi di sekitar kami, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, membuat kami boleh melihat bahwa ada banyak hal mungkin yang perlu kami tinggalkan. Ada ketidakadilan, ada dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan yang harus kami tinggalkan. Biarlah kami berproses menjadi lebih baik dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati rekan-rekan majelis, semua pengurus Melkat, berkati pendeta kami, berkati security, poster, berkati pegawai, dan berkati semua kami. Inilah doa syukur permohonan kami. Tolonglah kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Kita berdoa. Allah sumber berkat yang memberikan anugerah kepada umat-Mu, sehingga kami dapat menikmati dan mampukan untuk menggunakan demi menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian adanya warta jemaat di minggu pagi hari ini.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, jemaat tamu maupun donatur serta simpatisan yang ada kerinduan untuk memberikan persembahan syukur ke Jemaat GPIB Penabur Surakarta dapat melalui kode QR dan rekening BNI nomor 02505555194 atas nama GPIB Penabur Surakarta atau langsung memberikan persembahan lewat kotak yang disediakan di Gereja GPIB Penabur Surakarta setiap hari pada hari Selasa sampai Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang berbahagia, kita akan menerima berkat Tuhan dan terimalah pesan pada hari Minggu kita hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksinya dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Jemaat yang berbahagia, arahkanlah hati kita semuanya dalam tetap keadaan berdiri untuk boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.